Dalam KBBI, istilah korup merupakan kata sifat dan korupsi adalah kata benda. Pengertian korup sendiri adalah buruk, rusak, busuk. Dengan arti lain, korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya atau dapat disogok dan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab dari terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal dan eksternal. Nah, saya akan membahas faktor internalnya dulu ya. Faktor internal itu karena sifat rakus dan tamak yang dimiliki oleh manusia. Artinya, manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki. Yang kedua, itu gaya hidup yang konsumtif. Maksudnya konsumtif itu seperti segi kehidupan mereka setiap hari berlebihan atau disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup macam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Nah, artinya itu moral mereka memiliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Faktor eksternalnya ada 3 juga. Yang pertama itu politik. Karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang kedua, hukum. Pada hukum ini, faktor hukum bisa kita lihat sendiri dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri gitu. Yang ketiga, ekonomi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari seseorang yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti itu. Dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Barang dan jasa berkualitas berkurang dan hutang negara semakin meningkat. Dan yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Berpengaruh ke mahalnya harga jasa dan pelayanan publik dan kriminalitas semakin meningkat. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif dan etika sosial politik yang kurang hidup. Itulah efeknya. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Berdampak ke kepemimpinan yang berjiwa korup dan mahalnya biaya politik. Dan yang keempat, dampak korupsi terhadap penegak hukum. Tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat dan fungsi pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dan juga hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Dan pertahanan keamanan kerusakan lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali ke alam kita. Seperti lemahnya alutsista sehingga dapat menimbulkan kerawanan hamkamnas dan menurunnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan. Dan sekarang saya akan menjelaskan nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus. Dan yang kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga, kemandirian. Dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Barang dan jasa berkualitas berkurang dan hutang negara semakin meningkat. Dan yang kedua, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Berpengaruh ke mahalnya harga jasa dan pelayanan publik dan kriminalitas semakin meningkat. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif
dan etika sosial politik yang kurang hidup. Itulah efeknya. Yang keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Berdampak ke kepemimpinan yang berjiwa korup dan mahalnya biaya politik. Dan yang keempat, dampak korupsi terhadap penegak hukum. Tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat dan fungsi pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dan juga hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Dan pertahanan keamanan kerusakan lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali ke alam kita. Seperti lemahnya alusista sehingga dapat menimbulkan kerawanan hamkamnas dan menurunnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan. Dan sekarang saya akan menjelaskan nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus. Dan yang kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Yang ketiga, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri sendiri. Dan keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab ini ada yang paling penting. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Dan yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan dari orang tersebut. Dan yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dan masyarakat sekitar. Dan yang ke-8, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani, mengatakan dan membela kebenaran. Dan 9, keadilan. Berdasarkan arti kata adil, kalian tahu kan adil kayak mana? Nah, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali. Tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Gerakan, kerjasama, dan instrumen pemberantasan korupsi. Selama ini di Indonesia sudah diadakan pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi yang berdasarkan perundang-undangan sejak tahun 1997. Perundang-undangan ini juga sudah diubah sebanyak 5 kali. Meskipun begitu, perundang-undangan ini masih belum cukup dan belum memadai untuk memberantas korupsi sebanyak kasus yang ada di Indonesia. Salah satu kekurangannya itu karena nggak adanya kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Namun dalam Konvensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, di situ ada 5 poin yang di mana ada tujuan-tujuan untuk meningkatkan korupsi di bidang internasional. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya itu yang pertama, kerugian keuangan negara. Pasal 2 ayat 1 Tipikor Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 PUU mengatur bahwa setiap orang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda sedikit 200 juta, paling banyaknya itu 1 miliar. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa merupakan suatu elemen penting di masyarakat, di mana sejarah dan keberadaannya sangat berarti bagi politik Indonesia, khususnya pemberantasan anti korupsi. Untuk dapat berperan penting, untuk dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan, diperlukan adanya pembenahan diri bagi mahasiswa dan kampusnya untuk meyakinkan dirinya lagi agar tidak ada awalan tindakan korupsi di dalam dirinya tersebut. Untuk mewujudkannya, itu bisa dari awal perkuliahan, seperti saat memasuki perkuliahan, pendaftaran, itu harus bersih, tanpa adanya tindakan korupsi atau awalan korupsi, sehingga pada saat akhir perkuliahan atau penerimaan gelar, itu akan dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang bermoral gitu. Gak ada beban atau rasa tidak percaya diri yang akan berdampak pada kehidupan selanjutnya. Terima kasih.